Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap wali murid kelas 10 siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang, para siswa-siswi peserta didik baru yang berbahagia, yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita selalu bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya, sehingga pada saat ini kita bisa melakukan interaksi dalam rangka program Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam Allah kita aturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan kepada seluruh siswa-siswi peserta didik baru MAN 1 Magelang. Yang pertama kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat karena anak-anak termasuk orang yang beruntung bisa diterima dan diberikan kesempatan untuk belajar di madrasah ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa manfaatkan dengan baik sehingga dapat berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang sukses, jadi yang solih solihah, amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan bahwa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena proses KBM pada tahun pelajaran ini termasuk acara Matsama tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Hal ini karena terkait dengan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Kita tahu bahwa Indonesia bahkan di seluruh belahan dunia bahwa baru diuji oleh Allah dengan adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu dengan terpaksa walaupun kita sudah merindukan sejak lama untuk bisa bertemu, berinteraksi untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar tatap muka, namun karena situasi belum memungkinkan, maka dengan terpaksa kita harus mengadakan kegiatan ini secara virtual. Namun demikian, insya Allah pada saatnya nanti ketika situasi sudah memungkinkan, kita akan bisa berjumpa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang. Bisa berinteraksi, bisa melakukan kegiatan pembelajaran, bisa melakukan kegiatan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya banggakan, perlu kami sampaikan agar lebih jauh karena ini adalah sebuah situasi yang baru bagi anak-anak setelah dinyatakan lulus dari MTS maupun SMP, maka kali ini anak-anak masuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang. Tentu saja ini sebuah suasana yang baru. Oleh karena itu perlu ada orientasi, perlu ada pengenalan kepada madrasah secara baik agar pada saatnya nanti ketika proses pembelajaran itu berlangsung, anak-anak sudah betul-betul siap, sehingga ketika setiap pembelajaran baik melalui daring maupun melalui tatap muka, ketika sudah situasi memungkinkan, maka itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Pada sesi awal ini perlu kami sampaikan tentang sejarah berdirinya madrasah. Perlu kita ketahui bersama bahwa MAN 1 Magelang yang saat ini telah berdiri dan memiliki siswa sebesar 1.726 siswa. Itu berdiri pada tanggal 25 Mei tahun 1950. Pada saat itu masih bernama Sekolah Guru Hakim Islam atau SGI. Kemudian dengan perkembangannya madrasah tersebut atau sekolah tersebut, maka pada tahun 1956
SGHI berubah menjadi PGAP atau Pendidikan Guru Agama Pertama. Kita tahu bahwa sesuatu yang abadi adalah perubahan. Tidak berbeda dengan madrasah ini yang awalnya SGHI kemudian berubah menjadi PGAP, kemudian berubah kembali menjadi PGA 4 tahun atau Pendidikan Guru Agama 4 tahun. Kemudian itu terjadi pada tahun 1960 dan kemudian pada tahun 1967 berubah kembali menjadi PGA 6 tahun. Kemudian seiring berjalannya waktu, lagi-lagi bahwa nama itu berubah kembali, yaitu tepatnya pada tahun 1971 madrasah itu berubah kembali namanya menjadi PGAN. Dan itu terjadi pada tahun 1980. Dan ternyata berubah kembali nama itu. Dari PGAN, maka pada tahun 1990 madrasah itu berubah namanya menjadi Madrasah Aliyah Negeri Magelang. Anak-anak yang berbahagia, mengapa sejarah ini perlu kami sampaikan? Agar anak-anak bisa menghargai sejarah, bisa memahami bahwa ternyata madrasah ini telah berjuang untuk negara, berjuang untuk mensukseskan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, sudah berjalan sampai saat ini sudah 70 tahun. 70 tahun berjalan. Dan bahkan dari perjalanan itu juga ada perubahan kembali, mungkin ada penambahan kembali, yaitu pada tahun 1997 dalam madrasah ini dipercaya oleh negara, yaitu menjadi madrasah penyelenggara program keterampilan yang pada saat itu adalah programnya reparasi peralatan listrik, reparasi sepeda motor dan tata busana. Dan 1 tahun kemudian madrasah ini menjadi madrasah model beserta 35 MAN yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 madrasah ini ditetapkan kembali menjadi madrasah penyelenggara keterampilan dengan program 5 jurusan, yaitu 1 teknik elektro, 2 perbaikan dan perawatan sepeda motor, yang ketiga adalah tata busana, 4 tata boga, kemudian yang kelima perbaikan dan perawatan komputer. Itulah perjalanan madrasah ini dari tahun 1950 sampai dengan 2020 saat ini. Tadi kami sampaikan bahwa perjuangan sudah panjang, banyak alumni yang ditelurkan. Sehingga dari sekian alumni itu banyak telah mewarnai Indonesia. Ada yang masuk menjadi PNS atau ASN, ada yang menjadi usahawan, ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi pejabat negara, bahkan ada salah satu terbaik lulusan madrasah ini, yaitu menjadi Menteri Pendidikan Nasional dan bahkan Menteri Agama, yaitu Profesor Dr. Malik Fajar. Kita berharap bahwa cerita-cerita sukses para alumni yang telah terjadi akan diulang kembali oleh anak-anak yang saat ini memulai belajar di madrasah ini. Anak-anak yang berbahagia, ya, ada hal lain yang perlu kami sampaikan dan sangat penting adalah kita tahu bahwa madrasah kalau kita lihat dari akar katanya berasal dari darosa yang artinya belajar. Kemudian menjadi madrasah dalam kajian ilmu shorof itu termasuk isim makan yang berarti tempat belajar. Kemudian pada perkembangannya, pada gilirannya bahwa madrasah itu menjadi tempat belajar para siswa-siswi yang berciri khas agama Islam, di mana madrasah itu memiliki karakteristik, yaitu ada kajian agama yang mendalam, tafaqquh fiddin, dan juga sangat memperhatikan dan tidak mengabaikan kajian keilmuan. Oleh karena itu, madrasah ini memiliki visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah,
unggul dalam prestasi dan terampil. Oleh karena itu, mari kami sampaikan kepada seluruh siswa-siswi, terutama kelas 10 siswa baru, untuk selalu serius mengikuti kegiatan ini yang dimulai dari Matsama. Matsama adalah awal anak-anak masuk menjadi siswa-siswi madrasah ini. Silakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Kita berharap bahwa dengan visi itu akan terurai, sehingga uraian dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu akan menghasilkan sebuah produk. Anak-anak yang unggul dalam prestasi, anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia, anak-anak yang terampil di dalam setiap program yang telah diberikan oleh madrasah. Sekali lagi bahwa madrasah ini sangat mementingkan nilai-nilai akhlakul karimah. Oleh karena itu saya pastikan anak-anak tidak keliru menentukan pilihan untuk sekolah di madrasah ini. Tidak salah dan bahkan sangat tepat untuk menentukan pilihan sekolah atau belajar di madrasah ini. Karena di sini anak-anak akan dilatih, akan diajari banyak hal. Kalau anak-anak belajar di madrasah ini, saya yakin anak-anak akan mendapatkan apa yang didapatkan dari sekolah menengah yang lain. Tetapi di samping mendapatkan dari hal-hal yang didapatkan dari sekolah menengah yang lain, anak-anak di sini akan lebih mendalami akan ilmu-ilmu agama. Karena pendidikan agama Islam akan dipertajam dengan dipecah yang tujuan untuk mempertajam agar ada pembahasan lebih spesifik, yaitu dengan Al-Quran, hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, kemudian akhlakul karimah, dan juga bahasa Arab. Ini dimaksudkan apa? Satu sisi anak-anak agar memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan tidak kalah dengan sekolah menengah yang lain. Pada sisi yang lain, anak-anak didasari ataupun diberikan pondasi yang kuat, yaitu agama. Di situ anak-anak akan diberikan pelajaran Al-Quran, hadis, diharapkan akan menjadi panduan hidup selama hidup di dunia ini. Dan kita berharap anak-anak bisa memahami dengan baik, bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga anak-anak ketika sudah lulus dari madrasah ini akan bisa memahami Al-Quran dengan baik. Tidak sekedar mengetahui, tapi bisa membedah isinya. Tidak sekedar membedah isinya, tapi bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis itu. Yang kedua, ada pembahasan juga fikih. Fikih adalah sebuah ilmu syariat, ilmu bagaimana beribadah dengan baik, bagaimana ibadah dengan benar. Kita ingat bahwa nilai ibadah kita akan berkualitas ketika didasari dengan ilmu. Ada sebuah cerita, satu saat Rasulullah akan masuk ke masjid. Beliau melihat ada setan yang ingin menggoda sahabatnya yang sedang sholat. Kemudian Rasul bertanya pada setan tersebut, "Wahai setan, mengapa engkau menggoda orang yang sholat? Sementara di sampingnya ada seorang yang tidur." Jawab setan, "Yang saya goda adalah orang yang sholat, karena yang sholat tersebut orangnya bodoh, tidak paham pada ilmu, tidak paham pada ilmu ibadah, tidak paham pada ilmu tentang sholat. Sementara yang tidur itulah orang yang sangat alim, orang yang sangat pintar. Oleh karena itu saya lebih mudah menggoda orang yang sholat, lebih mudah menggoda orang yang sedang sholat dibanding orang yang tidur. Karena orang yang sholat ketika tidak didasari dengan ilmu itu jauh lebih mudah bagi kami. Sementara orang yang tidur itu adalah sangat sulit, karena mereka akan tidur saja sudah niat untuk zikir kepada Allah, sehingga kami kesulitan." Ini menunjukkan bahwa kualitas orang yang berilmu jauh lebih hebat daripada orang yang kurang berilmu. Oleh karena itu Nabi sampai mengatakan, "Naumul alim afdalu min ibadatil jahil." Orang yang tidurnya orang yang berilmu itu jauh lebih bermakna, jauh lebih berharga daripada ibadahnya orang yang tidak tahu. Oleh karena itu hal ini kami berharap kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya Matsama ini itu menjadi sebuah pintu awal untuk memasuki dunia baru,
yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan penuh ketekunan. Pada akhirnya ilmu yang anak-anak pelajari akan menghiasi dirimu, sehingga anak-anak menjadi orang yang beradab dan berilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat berjumpa di lain waktu. Ketika situasi sudah aman, kita bisa berjumpa, bertatap muka, berinteraksi, belajar bersama, sehingga kita menjadi orang yang sukses bersama di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat datang di madrasah ini, selamat mengikuti bersama, mudah-mudahan sukses bersama. Demikian dari kami selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.